Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional. Jurnal yang saya review yaitu informasinya adalah sebagai berikut, yaitu berjudul The Practice of Sharia Governance in Islamic Banking and Finance, A Study of Islamic Bank in Bangladesh, yaitu jurnal ini diterbitkan oleh International Journal of Management and Applied Research. Volume dan nomor halamannya yaitu volume 6, nomor 6, dan halaman 272 sampai 284. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan nomor ISSN 2056757X. Jurnal ini ditulis oleh Riyazuddin Ahmed dan Muhammad Saifullah bin Muhammad. Tugas presentasi dari review jurnal ini disusun oleh saya sendiri, Ripka Febrianti Anugrah, dengan NIM 185231147 dari kelas Perbankan Syariah 6A. Judul jurnal yang saya review jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Praktik Tata Kelola Syariah dalam Perbankan dan Keuangan Islam di Studi Bank Islam di Bangladesh. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu adalah penelitian ini bertujuan untuk mempelajari praktik tata kelola syariah di sektor perusahaan bank syariah Bangladesh. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah di negara Bangladesh. Untuk hasil dan pembahasan review, yaitu tata kelola perusahaan yang baik sangat penting bagi semua lembaga keuangan, yaitu termasuk lembaga keuangan syariah. Tata kelola perusahaan yang baik itu mengarah pada biaya modal yang rendah, pengambilan ekuitas yang besar, efisiensi yang tinggi, dan tingkat kepercayaan meningkat bagi semua pemangku kepentingan. Dan untuk ciri khusus layanan lembaga keuangan Islam itu yaitu adalah kepatuhan syariah. Bahwa lembaga keuangan Islam itu harus memastikan bahwa produk keuangan mereka itu beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, di mana seorang muslim diharapkan untuk selalu mengikuti cara hidup yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hukum syariah dan ajaran dari Al-Quran. Kemudian, untuk selanjutnya, Bank Negara Malaysia sudah mengembangkan kerangka tata kelola syariah untuk memberikan panduan kepada pihak manajemen Bank Syariah Bangladesh dan Dewan Syariah untuk melaksanakan tugas dan hal yang berkaitan dengan syariah. Kerangka kerja ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, esensial fungsi utama, yang kedua, akuntabilitas dan tanggung jawab, yang ketiga, kemandirian, keempat, kompetensi, kelima, kerahasiaan dan konsistensi, yang keenam, kepatuhan syariah dan fungsi penelitian. Selain menekankan kompetensi anggota Dewan Syariah dan konsistensi interpretasi, kerangka kerja tersebut juga menyoroti betapa pentingnya Dewan Syariah independen dari manajemen. Kemudian, untuk selanjutnya, mengapa Bank Negara Malaysia memberikan pedoman untuk negara Bangladesh, yaitu karena sebab di negara Bangladesh tidak ada satupun undang-undang khusus yang memandu dan mengontrol operasi lembaga keuangan syariahnya. Lembaga keuangan syariah di Bangladesh hanya diatur oleh bank sentral yang ada di negara Bangladesh. Bank Bangladesh ini memiliki otoritas hukum untuk mengatur semua bank di Bangladesh, termasuk bank syariah. Dari mengatur hal-hal kehati-hatian seperti pengaturan persyaratan modal minimum, batasan konsentrasi pinjaman, dan undang-undang rasio likuiditas. Tidak ada Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Penasihat Syariah.
sehingga operasi diteliti oleh bank sentral sesuai dengan aturan umum yang ditetapkan untuk bank non-Islam. Kemudian, untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan review sebenarnya terdapat Dewan Syariah Pusat untuk Bank Islam Bangladesh, yaitu di sana dengan singkatan CSBAB yang telah dibentuk pada tahun 2001. Namun kenyataannya, lembaga ini hanya beroperasi untuk menawarkan nasihat bagi para bankir Islam di negara tersebut. Namun, Bank Syariah Bangladesh tidak berkewajiban untuk mengikuti saran dari mereka. Perbankan Islam di Bangladesh itu hanya diatur oleh Bank Sentral, tetapi Bank Sentral tidak memiliki dewan pengawas atau penasihat khusus untuk memberi nasihat tentang masalah syariah. Kemudian, tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah di negara Bangladesh yaitu yang pertama, kurangnya kerangka peraturan. Tidak adanya undang-undang perbankan syariah dan Dewan Syariah Nasional untuk memastikan kepatuhan syariah mempengaruhi standarisasi Dewan Syariah di setiap bank syariah. Pedoman perbankan syariah yang diberikan oleh Bangladesh pada tahun 2009 hanya berfungsi sebagai pedoman, bukan sebagai aturan dan peraturan yang kaku. Kemudian, yang kedua, ekonomi masih berbasis bunga. Dari 334 bank syariah di Bangladesh menyebutkan bahwa ekonomi bunga di negara Bangladesh merupakan salah satu hambatan utama kepatuhan syariah, dan Bank Sentral Bangladesh menganut ekonomi ortodoksi. Jadi, di negara Bangladesh tersebut, ekonomi masih berbasis bunga dan merupakan salah satu hambatan untuk bank Bangladesh ini. Kemudian, yang ketiga, kurangnya cendekiawan Muslim. Sarjana syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Di Bangladesh terjadi kekurangan sarjana syariah, padahal cendekiawan Muslim yang memahami prinsip syariah ini akan dapat menegakkan pilar-pilar utama untuk pemerintahan bank syariah. Kemudian untuk yang keempat, kurangnya dukungan pemerintah. Meskipun Bangladesh merupakan negara Muslim, namun pemerintah tidak mendukung banyak untuk menciptakan sistem ekonomi Islam di negara tersebut. Dukungan pemerintah ini padahal sangat penting untuk memperkenalkan dan menerapkan undang-undang perbankan Islam di negara Bangladesh. Nah, karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Bangladesh, maka kesimpulannya yaitu adalah yang pertama, untuk tata kelola syariah dalam sebuah lembaga keuangan merupakan salah satu elemen inti dari sistem keuangan Islam. Di tingkat nasional, tidak adanya otoritas tunggal untuk mengatur, memantau, dan menstandarisasi praktik syariah adalah tanda yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pemerintah Bangladesh harus mengambil peran yang lebih besar untuk mendukung dan memperkuat infrastruktur keuangan Islamnya, serta memberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk cendekiawan Muslim, yaitu sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, kurikulum akademik terkait perbankan dan keuangan syariah harus mendapat perhatian lebih, agar dapat mendorong pengembangan profesional yang berkelanjutan di antara ulama syariah yang ada di tingkat industri keuangan syariah. Kemudian, untuk kesimpulan yang berikutnya, atau kesimpulan yang kedua, Dewan Syariah Pusat untuk Bank Islam Bangladesh atau CSBAB seharusnya dapat lebih melakukan dari sekedar memberikan layanan konsultasi kepada bank syariah di Bangladesh. CSBAB itu seharusnya harus dapat memperdayakan manajer dan calon anggota komite syariah dengan memberikan kursus atau pelatihan terkait dengan perbankan syariah. Kemudian sebaiknya juga dapat menyelenggarakan ujian untuk menilai pengetahuan mereka
dan mengakreditasi mereka jika mereka lulus. CSBIB itu juga dapat menawarkan audit eksternal untuk lembaga keuangan Islam untuk dapat menjaga kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Kemudian memberikan sertifikasi bank syariah jika tidak ditemukannya pelanggaran syariah di bank tersebut. Nah, ini adalah bagian kontekstual dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia apabila dibandingkan ataupun dihubungkan dengan bank syariah yang ada di negara Bangladesh. Nah, maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya di negara Indonesia perbankan syariah sebenarnya sudah ada peraturan, yaitu mengenai tata kelola bank syariah sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di dalamnya mengatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Sehingga dapat diambil inti dari jurnal ini, yaitu apabila dibandingkan dengan perbankan syariah di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia sudah mempunyai undang-undang atau peraturan khusus yang membedakan antara bank konvensional dengan perbankan syariah. Hal ini dapat diketahui dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kemudian, untuk selanjutnya, jika dihubungkan lagi dengan perbankan syariah yang ada di Indonesia ataupun dibandingkan lagi dengan Bank Bangladesh, ada satu kesamaan atau satu masalah yang sama yang dihadapi oleh Bank Indonesia, Bank Syariah di Indonesia, yaitu yang pertama, yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas atau cendekiawan muslim yang mumpuni, sehingga seharusnya Asosiasi Keuangan Syariah di Indonesia harus dapat memberi dukungan lebih lanjut untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi di sektor keuangan syariah. Nah, cukup sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.